Pas dia lagi ke depan, kan bawa senter kecil tuh, kecil gitu kan. Dia jalan, pas menuju sakar kan dia buka, tek, buka dulu, tek. Cuman pas dia buka, kan buka gini, tek, kayak gitu tuh, puk. Pas dia ketutup, dia ngeliat di situ yang namanya makhluk sejelek-jeleknya dengan lidah panjang, dengan mata begini, kayak ditabok-bok gitu kan. Supir saya lalu dia muntah darah langsung. Agak terang, agak gelap gitu karena, nah keluarlah dia. Iya Tuhan, itu kepalanya 3. Entah saya doang yang lihat, apa semuanya ngelihat. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah gimana kabarnya? Ayo, semoga dalam keadaan sehat walafiat sih, harapanku seperti itu. Oke, malam ini seperti biasa aku masih ambil pengalaman kisah nyata aku. Kejadian ini waktu pada zaman SMA dan tepatnya waktu itu aku masih tinggal bersama orang tuaku di daerah Selipi, Jakarta Barat, tepatnya di Kemanggisan. Nah, di sini memang agak sedikit menarik gitu karena dalam cerita ini ada humornya, ada seramnya, ada menggemaskan. Jadi paket komplit gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu yang serem-serem banget, cuman tetap dapat feel misterinya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dong YouTube aku, dan di like, comment, share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, biar aku terus tetap semangat dalam membuat cerita-cerita untuk sahabat-sahabat di rumah. Oke, langsung aja. Oh ya, untuk kalian semua, kalau kalian ada punya pengalaman misteri, mau di mana aja terserah, boleh DM aku, nanti aku lihat ceritanya, nanti aku ceritakan ulang kepada sahabat-sahabat di rumah ya. Langsung aja awal mulanya kisah untuk malam ini. Awalnya itu kisahnya sekitar pada tahun 1997. Tepatnya aku kelas 1 SMA. Dan adikku sendiri itu kok posisinya masih SMP ya. Jadi memang sebagai kakak dituntut apapun itu harus sendiri dan menjaga adiknya. Ya walaupun belum merasa berani-berani banget, tapi suka gak suka karena aku anak pertama, jadi aku harus bisa menjaga adiknya. Ceritanya seperti ini. Aku bertempat tinggal di Selipi, Jakarta Barat, dan di daerah Kemanggisan Utama. Yang dimana memang itu sebuah kompleks yang sangat sepi dan kalau bisa kita hitung pribuminya itu hanya sekitar 3 atau 4 orang pada zaman itu dengan kompleks luas itu. Dan memang pada saat aku tinggal di sana banyak sekali kamar kosong yang tidak kita tempatin. Kebetulan memang rumah di sana cukup besar, ada 9 kamar dan hanya yang kami tempati itu hanya 4 kamar. Selebihnya kamar tersebut yang 5-5-nya itu kosong. Saya hanya berdua bersaudara, jadi di sana itu hanya bertempat tinggal sekitar 6 orang. Ibu saya, bapak saya, adik saya,
pembantu, dan supir. Memang rumah di sana itu udah gak asing lagi, terkenal horor. Cuman kami sebagai penghuni rumah di situ tidak nyangka bahwa rumah kami sedemikian ramainya dibicarakan oleh satpam atau oleh hansip, oleh orang jualan atau oleh taksi yang sering mengantar ke dalam perumahan tersebut gitu ya. Dan selalu berhentinya itu di rumah saya. Begini kisahnya. Di salah satu kamar aku, di kamar tengah ya, yang dimana kamar itu yang paling besar dan paling bisa menjangkau untuk ke ruang tengah dekat, ke ruang tamu dekat, atau ke ruang belakang juga dekat. Jadi dia posisinya itu di tengah. Jadi intinya tuh paling, kalau zaman sekarang tuh paling cozy deh, paling nyaman deh. Kejadian itu sering terjadi itu ketika waktu aku SMA. Yang dimana kalau pagi itu aku pergi ke sekolah bersama adikku, diantar papa atau diantar supir. Nah, disitulah sudah mulai. Jadi kejadian ini bukan hanya pada zaman malam-malam saja, tapi siang pun, pagi pun kejadian ini tuh nyata gitu loh. Bukan kita fata morgana atau gimana, enggak. Jadi kita seperti memang bisa berdialog dengan mereka dengan gerakan itu loh, bukan dengan suara tapi dengan gerakan. Seperti biasa, pagi-pagi aku diantar dari rumah itu sekitar jam 6 pagi karena memang lokasi sekolahku itu cukup jauh ya, di daerah Jakarta Pusat, sedangkan rumahku di daerah Jakarta Barat. Jadi kita memerlukan waktu ya lumayan untuk dalam perjalanan. Ketika aku berangkat sekolah, pasti aku ninggalin ibuku dan pembantuku di rumah dan mereka hanya berdua aja dengan rumah yang sebesar itu. Biasanya kalau habis ngantar anak-anaknya ke pagar gitu ya, karena memang kan kita pada mau berangkat sekolah, ibuku akan nonton TV atau akan ya melakukan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga. Dan itu kejadian itu pagi hari, yang dimana ibuku tuh mau setel TV. Ketika mau setel TV tuh ya, nonton TV nih, ini pagi kejadian. Lalu TV itu dimatiin. Ibuku diem saja. Akhirnya dinyalain lagi sama ibuku. Nyalain lagi TV-nya, lalu TV tersebut mati kembali. Berulang kali seperti itu sampai 3 kali. Akhirnya ibuku bilang, ya udah, diajak ngomong nih sama ibuku. Ya udah, kalau saya nggak boleh nonton, saya nggak nonton deh. Matiin lah ibuku TV-nya. Lalu dinyalain sama dia, nyalain lagi TV. Jadi makhluk tersebut yang ada di rumah aku itu seperti memahami dan membuka untuk berdialog dengan dia. Di sini aku belum cerita makhluk itu seperti apa. Dan itu akhirnya sering terjadi setiap pagi. Memang gak setiap hari, cuma dalam seminggu itu pasti ada aja kejadian seperti itu. Nah, di sini ibuku tidak pernah bercerita bagaimana kejadiannya tiap pagi selama anak-anaknya tidak ada di rumah. Jadi di dalam rumah ini nih, kita mempunyai kejadian-kejadian misteri, tapi gak saling cerita. Karena berpikir kan, nanti takut-takut, nanti takut nggak bisa mandiri. Jadi kekhawatiran itu akhirnya membuat kita nggak pernah saling cerita. Itu yang sering dialami ibu aku. Tentunya ada pengalaman juga dari ayahku, dari papaku, dari adikku, dan aku pribadi mungkin yang paling banyak. Setelah kejadian itu berulang, dipikir memang, mungkin ini hanya pagi saja gitu ya. Tidak ada persoalan pada malam hari atau siang hari atau kapanpun. Hari biasa kami lewatin, begitupun dengan aku. Karena ketika pagi aku tidak ada di rumah, aku belum terlalu ngerasain bagaimana aktivitas dia. Pada saat aku merasakan itu, awalnya aku merasakan itu pada malam hari. Kebetulan posisi kamarku dekat dengan kamar yang di tengah tersebut.
Setiap malam aku sering dengar suara seperti mandi, seperti kayak ada cuci-cuci di kamar mandi, karena memang kamar tersebut itu di dalamnya ada kamar mandi. Seperti aku mendengar sebuah aktivitas gitu ya. Aktivitas ya kayak ada kegiatan aja di dalamnya gitu. Ada mandi, ada cuci-cuci, ada bunyi-bunyi seperti itu. Kalau hanya bunyi kersak-kersak, aku pikir oh ini mungkin tikus, tapi mungkin di rumahku tuh kondisinya memang juga tidak ada tikus. Kucing, ya kucing mungkin kalau kucing, tapi itu pun masih sangat jauh gitu ya. Aktivitas itu tiap malam aku dengar. Sampai suatu malam ada rasa keberanian gitu ya, dan rasa penasaran. Dan kebetulan memang malam itu aku lagi ujian. Kok suara ini kok kayak mandi gitu, orang mandi. Aku pikir mamaku yang mandi di sana, tapi ngapain gitu ya? Atau papa, karena memang papa kan sering pulang malam. Tapi juga mau untuk apa gitu? Apa kamar mandinya sedang rusak gitu ya? Sehingga papa mandi di kamar mandi di dalam tersebut. Nah pada malam itu tuh malam yang gak bakal aku lupain. Aku berani diri dengan rasa yang penasaran dan sudah sebel juga karena tiap malam aku denger itu. Aku keluar dan memang TV di ruang tengah itu masih nyala dan berarti logikaku oh masih ada yang belum tidur. Terus bener aja ketika aku lihat ke ruang depan gitu ya, papaku masih ada di sana main catur. Aku bilang oh mungkin tadi papa ya, dia mau ke ruang tengah untuk ke kamar mandi agak jauh, jadi dia ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut yang di posisinya di kamar tengah. Oh udah, aku akhirnya balik lagi ke kamar. Lalu ketika aku mulai belajar lagi, suara itu terdengar lagi. Jur, ke kamar mandi lagi. Logikanya kan tadi suara orang mandi, masa iya sekarang mandi lagi? Di sini mulai aku merasa ini apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya aku terpanggil lagi, aku keluar lagi. Aku pengen ngetes lagi, apa lagi nih yang mandi gitu. Aku keluar gitu ya. Aku lihat memang kondisi pintu rumah itu masih kebuka menuju pintu depan. Dan aku lihat papa juga masih main catur di situ. Aku lihat intip gini, oh iya papa masih main catur. Dan biasanya papa memang kalau main catur itu sampai pagi kalau waktu-waktu tertentu, kayak waktu libur atau waktu weekend. Lalu di sini aku penasaran kan, masa iya papa kok dalam keadaan gak mandi? Supir aku dan temennya papa juga ada di situ, juga dalam keadaan nggak habis mandi. Akhirnya aku coba langsung ke kamar mama. Aku intip mama dan mama sudah tidur. Dan aku coba ke kamar adikku yang aku berpikiran wah ini tidak akan mungkin gitu ya. Aku coba kamar adikku, aku intip, oh adikku lagi udah tidur nyenyak dia. Nah di sini nih, akhirnya aku coba untuk duduk malam itu di ruang tengah. Karena berangkat dari rasa penasaran ingin tahu. Ini sebenarnya suara apa? Dan pada saat itu malam itu aku juga nggak tahu kenapa aku punya keberanian yang sangat luar biasa. Kok sampai segini keberanian ini? Benar saja pas aku duduk 10 menit pertama nggak ada suara-suara. Duduk aja seperti biasa. 15 menit baru kedengaran suara. Di kamar mandi di dalam kamar itu. Kok seperti ada orang kayak cuci-cuci gitu loh. Atau cuci baju, atau cuci piring, atau apa kan gak mungkin ya. Aku dengerin aja. Ini suara yang tadi nih dalam hati aku. Terus aku dengerin kan, aku fokus saat itu. Konsen. Demi untuk mendengarkan dari mana suara itu. Ternyata benar nih. Suara itu dari kamar itu. Aku ikutin gitu kan. Aku intip. Jadi ketika kita buka pintu,
posisi kita buka pintu, kamar mandi itu sebelah kanan. Jadi otomatis kan harus begini gitu. Posisi kamar mandi. Ketika aku buka pintu, cekrek pelan-pelan kan, aku coba untuk ngintip. Posisinya itu kayak ada sekelibetan aku lihat. Masuk ke dalam kamar mandi. Kaget tuh aku di situ. Astagfirullahaladzim. Gue bilang. Yang aku lihat itu adalah penampakannya wanita. Dia seperti masuk ke dalam kamar mandi. Aku lihat. Astagfirullahaladzim. Mulai tuh saat itu. Ada rasa deg-degan. Ada rasa takut. Ada rasa kaget. Ada rasa. Itu siapa gitu kan. Jadi campur aduk tuh. Disitulah malam yang paling bingung buat aku. Apa aku harus cerita? Tapi kalau aku cerita sama mama kasihan. Karena mama kan sehari-hari di rumah. Aku cerita sama papa juga. Aduh gimana ya. Takutnya aku juga disangkain ngelantur kan. Tapi jelas banget sekelibetan itu jalan. Gitu. Udah malam itu adalah menurut aku malam yang paling buat aku gak bisa lupain. Langsung aja aku dengan takut aku tutup pintu. Aku langsung ke ruang depan. Menuju papa yang lagi main catur. Aku duduk di sana dan kebetulan pada hari itu inget banget hari Sabtu. Jadi tepatnya malam Minggu. Besoknya hari libur jadi aku bisa ikut begadang bareng papa. Aku ke ruang depan dengan muka yang sepertinya kelihatan ketakutan gitu. Karena papa menangkap situasi yang kamu kenapa? Kok tumben belum tidur? Terus kenapa kok mukanya kayak gitu? Gitu kan. Nah alasanku malam itu aku bilang aku mimpi buruk. Mimpi serem pak. Terus kebangun gak bisa tidur lagi. Jadi alasannya itu seperti itu. Terus kata papa, oh ya udah di sini aja sama papa. Iya, akhirnya aku di situ. Dan kebetulan memang malam itu ketika aku melihat penampakan itu, aku nggak bisa tidur, melek aja gitu kan. Jadi alhasil malam itu aku ikutan begadang sama papa, sama supir dan sama teman papa. Udah nih, menjelang mau subuh, papa nyuruh aku tidur. Udah tidur aja, udah mau pagi, sholat dulu. Iya pak, bilang gitu kan. Dan memang aku sudah ngantuk, udah mulai ngantuk malam itu. Aku ke kamar mandi, aku wudhu, sholat. Ya. Seperti biasa aku sholat, gak ada apa-apa. Dan malam itu dilewati dengan hanya kisah aku melihat sekelebatan di dalam kamar mandi, di kamar ruang tengah. Besok paginya seperti biasa gitu ya, aku masih mikir malam itu ini apa yang aku lihat gitu ya. Dan memang penampakannya itu pakai baju kuning. Aku ingat banget baju kuning, dia pakai menggunakan seperti gaun kuning gitu. Sekelibatan gitu, tapi aku tidak benar-benar melihat bagaimana wajahnya atau bagaimana penampilannya dari samping. Cuman memang tertutup oleh rambut. Besokannya aku gak cerita ke mama, ke papa. Aku gak cerita ke adikku, apalagi ke mbak. Karena memang ya aku khawatir mereka pada takut semua. Besok paginya memang hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu itu kita kumpul keluarga dan makan siang. Itu adalah hari yang biasa kami lewati setiap weekend. Kita akan makan siang bareng atau sarapan pagi bareng. Karena memang pada kumpul semua. Karena memang hari itu adalah papa habis begadang, mencatur dan aku juga ikutan. Jadi kita makan siang yang bareng. Gitu ya. Sarapan sendiri-sendiri karena memang ada yang sebagian belum bangun. Ketika makan siang gitu, aku duduk, aku udah bangun, udah mandi, udah beres semua. Aku duduk di ruangan tengah ya. Terus aku panggil mbak karena memang udah beres-beres, masak udah beres. Aku panggil mbak. Aku minta mbak malam itu siang itu ngurutin aku gitu. Terus ngobrol kita mengenai kegiatan mbak, bagaimana mbak cerita di kampungnya. Pokoknya intinya saya berdialog dengan pembantu saya pada siang itu. Lalu mbak saya bicara nih. Kak Feni bilang gitu. Saya kan udah lama nih kerja di sini. Terus kenapa?
Dalam hati saya, jangan-jangan pembantu saya pengen pulang nih gitu. Terus kenapa Mbak? Aku bilang gitu. Ya saya sih seneng di sini kerja, dia bilang gitu kan ya. Cuman itu Mbak, kenapa? Aku bilang gitu. Kalau saya ke warung, saya suka banyak yang denger pada ngobrolin rumah ini, dia bilang gitu. Hah? Aku bilang gitu. Maksudnya ngobrolnya tuh ngobrolin apa? Aku bilang gitu kan. Dia bilang rumah yang kamu tinggalin itu kan serem gitu. Terus, oh ya, siapa yang bilang kayak gitu? Ada sih Mbak orang yang dekat warung sana. Jadi bukan orang komplek. Posisi warung di dekat rumahku tuh sangat jauh, jadi harus keluar komplek dulu. Terus katanya sih gitu Mbak. Kata pemuda-pemuda di situ yang sering nongkrong-nongkrong. Terus, emang dia ngeliat apa? Aku coba gitu kan. Ya saya nggak tahu Mbak. Saya cuma denger, oh kamu kerja di rumah itu ya? Itu kan rumah serem. Cuman itu aja. Terus kalau Mbak sendiri pernah ngerasain nggak? Ya kalau ngerasain secara ngelihat sih Mbak, ya alhamdulillah. Sampai kebetulan Mbakku tuh di rumah kerja udah 2 tahun kan. Sampai 2 tahun ini sih nggak ngeliat begitu-gitu sih Mbak, dia bilang gitu. Cuman ngerasa iya kata gitu kan. Ngerasa apa? Dia bilang gitu kan. Ya kan aku kan kadang-kadang suka sholat malam. Dia bilang gitu. Nah saat waktu saya sholat malam tuh dia bilang gitu kan. Saya wudhu, saya saya habis sholat. Itu saya kayak ngerasa kayak ada yang ngeliatin Mbak. Dia bilang gitu. Ngeliatin, saya bilang gitu. Perasaan kamu aja, dia bilang gitu. Ya nggak tahu sih Mbak, perasaan atau enggak. Cuman kan kelihatan Mbak kalau ada yang mau ngeliatin gitu kan. Terus aku juga kadang suka nyium bau wangi. Dia bilang gitu. Ya kalau bau wangi bagus dong. Kan memang kebetulan aku punya tanaman melati kan di depan rumah. Ini bukan bau melati Mbak, dia bilang gitu. Ada buah bunga lain, cuman aku nggak tahu bunga apa, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, mungkin tetangga kita bunganya lagi merekah, jadi wanginya kita dapet, aku gitu. Ya mudah-mudahan sih, dibilang gitu. Cuman memang itu sih yang aku rasain, dibilang gitu kan. Ya udahlah, dibilang gitu kan. Berdoa aja, semoga memang. Ya gimana namanya kita hidup berdampingan, aku bilang gitu kan. Iya sih, bilang gitu kan. Udah aku jadi nggak mau fokus ke cerita seremnya mbak aku pada siang itu karena malamnya kan aku habis ngeliat kejadian itu kan, jadi aku khawatir terus mengantui perasaan itu karena saat itu kan aku masih SMA, masih kelas 1, ya belum benar-benar stabil seperti sekarang ini gitu kan, masih ada rasa-rasa mencari kesejatian diri gitu kan, jadi oleng-oleng tuh masih ada gitu, masih rasa takut, masih ada rasa bagaimana was-was itu ada gitu loh. Nah udah selesai cerita dengan pembantuku itu, akhirnya kita kumpul semua di keluarga, mama, papa, adikku, semua kita ngumpul bareng-bareng makan, termasuk ART ku, pembantuku, supir, semua kita makan bareng-bareng. Dan memang biasa kita ngelakuin itu seperti itu setiap weekend atau kita keluar rumah. Makan, udah aku main pada saat itu tuh main PlayStation ya. Sama adikku main PlayStation semua selesai beres gitu kan. Nggak ada apa-apa sampai hari minggunya itu kan kita pagi-pagi sampai malam juga tidak ada apa-apa. Nah hari Senin itu memang aku ujian umum ya. Aku ujian dan dituntut lagi untuk aku belajar sampai malam. Kebetulan memang papa itu orangnya disiplin. Jadi ketika anaknya sudah pada jam belajar, dia akan mantau. Itu adalah karakteristik dari papaku gitu ya. Apalagi ini dalam keadaan ujian, dia rela jadi satpam, jadi polisi ibaratnya untuk mantau anaknya belajar apa enggak. Dan itu kan harus dia pastikan, itu disiplinnya papa. Jam 7 itu habis sholat maghrib, makan semua beres, langsung masuk kamar belajar mulai gitu kan. Biasanya sampai malam, sampai jam 9 aku istirahat dulu, sholat isya atau makan, lanjut lagi. Dan kalau ketika ujian itu aku memang biasanya tidur malam sampai jam 12 malam baru aku tidur gitu ya, karena memang
uh, ya schedule-nya seperti itu gitu. Aku mengatur waktu untuk diriku sendiri, untuk aku mengerjakan tugas, hafalan, atau mengulang kembali pelajaran yang aku pelajarin gitu. Prepare banget aku kalau mau ujian. Kejadian itu jam 12 malam. Dan malam itu Allah memberikan rasa di hatiku, alhamdulillah, atau memang karena udah lihat semalam jadi tidak merasakan terlalu takut. Aku belajar kan. Nah, posisi kamarku itu kan jendela, dan jendela itu langsung menuju ke taman gitu loh. Kenapa aku suka di kamar itu? Karena spotnya paling enak gitu loh, paling adem, pokoknya paling tempat favorit aku lah. Kamar aku tutup pintu, tapi jendela aku buka. Mending kalau bukanya hordeng ya, sampai jendela-jendela ya, jadi biar angin tuh masuk. Itu aku paling suka kayak gitu. Aku belajar gitu ya, aku belajar. Gak ada perasaan takut atau apa. Dan aku sadar di luar juga masih ada papa gitu kan. Jadi kalau aku takut juga pikiran aku, tinggal teriak orang ada papa di luar. Aku belajar gitu kan. Dan malam itu tuh tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa ngantuk. Entah keberanian dari mana malam itu. Mungkin baru semalam hal-hal tersebut aku belajar kan. Pas aku belajar tuh, ini kan jendela nih, posisi jendela itu posisinya di sebelah kiri. Jadi ketika aku belajar gini, jendela di sudut sini. Jadi ketika ada yang lewat tuh, pasti kan tahu namanya di sudut kita ini kan pasti kebayang gitu ya. Dan ini nih, ketika makhluk itu lewat, nggak sekelebetan. Dia jalannya agak lama gitu, kayak nantang untuk dilihat gitu. Dan ini beda dengan makhluk yang semalam. Kalau yang semalam itu kan pakai baju kuning gitu ya. Kalau ini pakai baju putih dan lebih seram. Dia lewat gitu kan. Gitu. Lewatnya itu kan kalau orang jalan tuh tapakannya walaupun dari samping, walaupun kita ngelihat kakinya kan kelihatan. Ini enggak kayak gitu. Kelihatan. Aku kaget kan. Apaan tuh? Terus jelas banget tinggi. Ya karena mungkin bajunya agak panjang gitu ya. Jadi perawakannya tuh kayak agak besar gitu, tapi perempuan. Rambutnya panjang, ini nih, rantakan gitu. Lewat, aku lagi belajar, kaget kan aku. Apa tuh di matiku ya? Terus sontak langsung diri, langsung ke jendela. Dan aku baru sadar kalau hari ini aku tuh bodoh. Ngapain dikejar-kejar kayak begituan, udah aja gitu kan ya. Ngapain dicari-cari. Jadi sebenarnya kalau di film-film dilihat, ih bego banget sih, bukan lari, bukan tutup pintu, bukan apa. Itu benar gitu loh, karena aku kejadian. Malah aku cariin gitu. Apaan tuh? Aku diri, aku intip begini kan. Kan bodoh ya, ngapain gitu. Jendela aku intip gini. Kan dia kebetulan pas itu ke arah situ. Gitu. Jadi aku intip gini. Itu nggak ada apa-apa. Aku bilang, pulang aja. Astagfirullahaladzim, itu apa ya? Cuman dari samping kelihatan kalau yang ini. Dan itu serem banget. Pucet-pucetnya. Berantakan rambut. Kayak ini, kalau teman-teman pernah nonton film Susana. Nah seperti itu. Dari samping. Udah nih, akhirnya aku tutup kan, langsung jendela. Aku tutup. Hordengnya juga aku tutup. Astagfirullahaladzim, aku bilang. Aku keluar kamar, aku pastiin papa ada di ruang tengah sama supirku lagi nonton kan. Aku bilang, aku bilang gitu. Iya, papa belum tidur? Belum, dia bilang gitu. Kan nungguin kamu belajar, kamu udah selesai belum belajar? Udah sih pak, yaudah tidurlah istirahat, ntar besok kesiangan. Terus papa nggak tidur? Aku bilang gitu. Enggak, nanti dulu nih belum selesai filmnya, dia bilang gitu. Yaudah aku duluan tidur ya pak, gitu kan ya. Iya, aku mau cerita tuh tadinya apa yang aku lihat, cuman mulut ini nih keganjel gitu. Masih ragu untuk cerita. Ya udah deh pak, aku tidur ya gitu. Ya udah tidur sana.
Kirain mah udah tidur kata papa. Belum pak, masih ada soal yang harus dikerjakan gitu kan. Ya udah tidur. Tidur nih. Tidur aku malam itu nggak doa banyak. Aku bilang ya Allah, aku bilang gitu. Tolong berikan saya tidur cepat dan nyenyak. Cepat ya Allah, tidur cepat ya Allah. Jangan lama-lama bolak-balik lagi. Langsung aja. Apa intinya tuh kena bantal langsung tidur. Dan alhamdulillah dikabulin sama Allah. Aku balik badan gitu ya ke kanan, langsung blek udah tidur. Besok pagi aku sekolah seperti biasa. Di sekolah aku mikir, itu apa ya? Aku bilang, malam aku ngeliatin pakai baju kuning. Malam minggu, aku bilang gitu. Minggu malamnya aku ngeliatin pakai baju putih. Tapi beda-beda, nggak sama, nggak kayak yang pada malam itu aku lihat gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, aku ingat omongan Mbak, apa ini ya yang dimaksud sama orang-orang anak pemuda warung itu ngomong sama Mbak, rumah ini serem. Karena memang waktu aku nggak tinggal dari situ tuh dari kecil. Aku waktu kecil itu tinggal sama kakek nenek gitu ya. Aku baru tinggal di sana itu barengan itu sama papa mama itu SMP. Jadi kurang lebihnya belum namanya anak ABG ya, saat itu anak masih beda sama anak-anak ABG sekarang usia kayak gitu. Belum ngetenin gitu kalau orang Jawa bilang, belum ngerasain banget gitu. Nah ketika SMA ini mungkin udah mulai kepekaanku udah makin keluar gitu. Terus udah nih di sekolah aku mikir aja, itu apa gitu kan. Udah pulang sekolah, aku lihat papa juga belum pulang, aku seperti biasa malam biasanya tuh aku les ngaji gitu. Jadi setiap hari itu kita ngaji Isya lah. Karena memang sedang ujian, jadi ngajinya itu dibuat tidak terlalu lama, yang penting berjalan tapi nggak lama seperti hari biasanya. Selesai aku ngaji sama adikku, lanjut belajar lagi, terus papa pulang. Apalagi kan papa udah pulang, udah nggak bisa macem-macem deh, udah nggak bisa main-main karena papa disiplin banget orangnya. Aku lanjut belajar lagi. Ke kamar gitu ya. Udah selesai belajar, terus aku lihat, oh papa lagi ngobrol di depan ada tamu, aku bilang gitu kan. Siapa gitu kan? Ada tukang sate gitu loh, tapi ada hansip. Kebetulan memang kan aku suka sate gitu ya. Ketika papa beli aku jadi mau. Aku keluar, bilang pak mau dong pak gitu kan. Oh ya udah. Pesen aja gitu kan. Kirain udah makan. Enggak tadi cuma makan dikit doang, nggak nafsu, tapi ngeliat sate pengen. Ya udah pesen aja kata papa. Aku pesen sate. Nah, kan dibakar dulu tuh. Terus pas ketika dibakar, aku ke dalam. Aku tunggu di dalam. Gak lama kemudian aku pikir, oh ini udah selesai nih bakarannya nih, aku keluar. Pas aku mau keluar, aku denger papa itu ngobrol sama hansip dan tukang sate di situ. Set aja. Tapi aku ngambil keputusan dengerin aja. Jadi nggak nimbrung sama mereka gitu. Aku denger hansip ngomong gini. Iya pak, dia bilang gitu. Waktu saya ronda, dia bilang. Saya ngeliat pak, ada perempuan masuk ke rumah ini. Perempuan, dia bilang gitu. Ya saya pikir kan Kak Feni, dia bilang gitu kan. Karena rambutnya emang panjang, memang saat itu kan rambutku panjang. Cuman ya kok Kak Feni kok lewat ke jalan belakang ini pak, dia bilang gitu kan. Terus ya kayaknya sih bukan manusia pak, pasti ketenin. Karena posisinya tuh dia pas dibelokkan hilang pak, kan jadi kan masuk ke taman aku set belok begini kan rumahku. Pas di ujung itu nggak ada. Saya pikir kafe ini mau ngapain malam-malam di situ, gitu kan? Ah masa sih? Iya pak, saya ngelihat, dia bilang gitu. Dan bukan saya aja kok yang lihat, si Manto tuh juga ngelihat pak. Makanya saya langsung lari tuh naik sepeda berdua Manto gitu kan.
Awalnya kan saya pikir kafe ini, tapi nggak mungkin juga anaknya Pak Hermanto mau ngapain malam-malam kayak gini. Orang juga pintu depan masih kebuka. Kenapa harus lewat jalan samping kayak gitu? Oh gitu, kata gitu. Ya udah nggak usah cerita-cerita ke keluarga saya, nanti keluarga saya takut. Dia bilang gitu. Enggak lah Pak, cuman emang ya rumah Bapak tuh sering Pak kayak gini, dia bilang gitu. Terus kata Papa, tapi saya alhamdulillah sih nggak ngerasain apa-apa. Ya mungkin karena Bapak yang punya rumah, dia bilang gitu. Anak saya juga nggak cerita apa-apa, istri saya juga nggak cerita apa-apa. Ya alhamdulillah Pak, cuma kami di luar-luar ini nih Pak Hansip, udah beberapa kali ngelihat perempuan masuk ke kamar Bapak, ke kamar Bapak, ke rumah Bapak. Nah kita kan takut Pak, namanya keamanan, takut ya takut kalau itu kejahatan gitu kan. Udah nih, terus aku denger kan, Papa nggak tahu tuh, aku denger. Terus udah, akhirnya aku ngambil sate, aku pura-pura nggak tahu, aku bilang gini, berarti benar dong semalam yang aku lihat. Kejadiannya sama masa Pak Hansip yang tadi kan. Berarti yang aku lihat itu bukan bayangan dari sudut ini. Berarti benar dong. Merinding aku di situ. Aku bilang, waduh, aku bilang, wah, mau cerita ke papa bingung, mau cerita ke mama bingung gitu, apalagi ke adekku yang penakut, ke mbak nggak mungkin ya. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak cerita ke siapa-siapa. Nah besok paginya, apa aku cerita bahwa nenekku akan nginep di rumah. Ntar nenek mau nginep, yang Uti mau nginep di rumah gitu kan. Oh asik dong. Kebetulan memang kita cucu-cucunya itu deket sama Eyang Uti gitu. Eyang Uti itu Eyang Putri. Singkat cerita, akhirnya Eyang Putri sampai di rumah dan nginep di rumah. Dia memilih tidur di kamar yang tengah-tengah itu, kamar yang ada kamar mandinya itu yang saya bilang sering terdengar suara aktivitas kalau malam hari. Entah kenapa Eyang Putri kok memilih kamar tersebut. Padahal kan kamar yang lain tuh banyak yang kosong dan kita memang bersihkan semua, jadi silakan aja yang Putri mau pilih yang mana. Ternyata yang Putri pilih kamar yang tengah itu. Dalam hati saya, kok yang pilih yang itu gitu ya. Padahal kan yang sering terdengar aktivitas malam-malam tuh yang itu, yang serem lah intinya seperti itu. Udah malam, Eyang Putri itu selalu kemana-mana itu sama kayak asisten pribadinya itu yang biasa ngurusin Eyang Putri. Nah malam itu juga, hari itu juga Eyang Putri itu ditemani oleh asisten pribadinya dan tidurnya bareng sama Eyang Putri. Jadi nggak pisah kamar. Dan itu memang sudah hal biasa yang dilakukan Eyang Putri. Hari pertama yang nginep di sana tidak ada sebuah kejadian. Hari kedua, hari ketiga gitu ya, nggak ada kejadian. Nah hari keempat, hari kelima apa saya lupa ya, Eyang Putri sakit ya, sakit tua ya, kayak masuk angin atau bagaimana, sakit. Terus kita bawa ke dokter, nggak mau, ya biasa namanya orang tua, dia paling cuma bilang nggak apa-apa, ibu cuma, bahasanya ke papaku, ibu cuma ini aja nggak enak badan, masuk angin, dia bilang gitu, istirahat, minum jamu ya paling insya Allah sehat. Oh ya udah, kalau memang harus dibawa ke rumah sakit nggak apa-apa Bu, kata papa gitu kan. Nggak usah, di rumah aja gitu kan. Orang cuman ya mungkin perjalanan aja kali kemarin menuju ke sini sedikit capek gitu. Terus akhirnya kita nggak jadi bawa Eyang Putri itu ke rumah sakit karena memang saya lihat juga Eyang nggak sakit yang mengkhawatirkan gitu. Cuman kayak lelah aja gitu ya, masuk angin. Nah malam itu Eyang tidur gitu kan, yang ngerasa sakit gak enak, terus tiba-tiba dia pijit gitu kan. Eyang kan emang Eyang Putri itu kebetulan itu paling suka tuh dipijit. Nah malam itu tuh Eyang Putri jelas banget ngerasain kalau beliau itu seperti ada yang mijitin gitu. Dan Eyang belum tidur banget. Ketika Eyang
melihat ternyata yang mijitin itu tadi yang pakai baju kuning. Gitu kan, mijitin Eyang gitu. Ya Eyang kan emang bisa merasakan dan bisa melihat juga gitu loh. Jadi memang punya kelebihan juga Eyang itu. Jadi memang turun-menurun kan, dari atas sampai bawah itu turun-menurun seperti itu. Dan Eyang Putri itu pun yang diwariskan dari garisnya. Nah Eyang Putri bisa, terus Eyang Putri ketika sakit tuh dipijit. Jelas banget pijit. Kukunya panjang, pakai baju kuning, cantik gitu ya. Berwajah tidak seram. Dan itu ngurusin, bantuin Eyang Putri untuk mijit. Saat itu pengasuhnya itu lagi keluar kamar. Lagi sama mbakku gitu loh, lagi ngobrol dia sama mbakku gitu kan, karena pikir kan jamnya makan malam lah dan jamnya udah istirahat, Eyang udah saat itu udah tidur gitu, jadi dia bisa ngobrol gitu kan. Nah jelas banget Eyang Putri yang terbangun gitu kan, karena jadi posisinya tuh kata Eyang Putri tuh dari samping ini ngurutin gini, ngurutin Eyang. Kan kalau kita kan horor ya, namanya kok tiba-tiba kita lagi tidur ada yang ngurutin gitu ya, kuku panjang segala macam, rambut panjang. Ini Eyang santai aja ngeliat. Lalu dialog lah sama Eyang, ditanya. Dalam dialognya itu, ketika ditanya, kamu siapa? Terus makhluk tersebut menjelaskan, dia bilang panggil aja saya Kuning, si Kuning intinya. Terus kata Eyang, kok bisa ada di sini? Wis jangan ganggu cucuku, kata Eyang gitu kan. Terus dia bilang, saya duluan ada sebelum mereka ada. Nah intinya bahwa dia itu gak mau disuruh pergi. Ya wes, jangan ganggu cucuku, jangan ganggu anakku, mantuku, jangan ganggu semua yang ada di sini. Dia bilang gitu kan, kalau emang kamu masih mau di sini, kata Eyang Putri gitu. Terus dikajak ngomong lagi sama Eyang Putri. Ya wes, dia bilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu kan. Terus tanya sama Eyang Putri, ngobrol lah seperti biasa kayak sama manusia Eyang Putri itu. Akhirnya dia minta sebuah persyaratan kayak gitu kan. Dia minta dibeliin tas kuning, sepatu kuning, kayak emas-emasan kuning, walaupun nggak asli nggak apa-apa tuh emas. Intinya serba kuning, taruh di atas lemari. Dia bilang gitu. Terus, loh, ya nggak ngerti gimana kok jadi adanya persyaratan kayak gitu. Akhirnya Eyang Putri nyampein ke kita besok paginya, kita dikumpulin di keluarga semua, bahwa kejadian malam itu diceritain kok ya tiba-tiba yang itu ada yang ngurutin, tak kirain tuh pengasuhku gitu kan atau asistenku. Ternyata tak dilihat tuh bukan, jelas banget dia pakai gaun kuning, rambutnya panjang, cantik, kukunya panjang, ngurutin gitu kan, senyum sama Eyang. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa di sini? Jadi dulunya dia itu sebelum dibangunnya rumahku, dia itu korban dari pembantaian gitu. Nah, keluarganya tuh dibunuh. Makhluk itu tersebut cerita sama yang makhluk korbannya semua dibunuh, semua bapak ibunya adiknya semua dibunuh dan dia itu diperkosa. Ketika diperkosa, akhirnya dia berontak, lalu dia meninggal. Dan posisi meninggalnya adalah di dalam rumah itu, di kawasan itu, di lokasi itu atau di tanah itu. Nah, pada saat itu bangunan rumahku tuh belum jadi, gitu ya. Mungkin pada zaman dulu, pada zaman itunya rumahnya tuh dibangun di situ. Dan dia merasa bahwa saya duluan tinggal di sini, gitu. Saya duluan berada di sini. Kalau saya pergi, ngapain? Kan saya duluan. Kenapa nggak kalian aja yang pergi, gitu kan? Ya cuman kan ya nggak mungkin juga kita pergi, atau itu juga rumah kita. Akhirnya buat kesepakatan jangan ada saling ganggu dan dia pun tidak boleh ganggu kehidupan keluarga saya. Akhirnya dia minta serba kuning, tas kuning, sepatu kuning, emas kuning, itu ditaruh di atas lemari. Dan kebetulan kuning itu adalah warna kesukaannya dia, gitu. Nah, akhirnya jadi dia tragis kan, keluarganya dibunuh, dibantai, dan dia pun diperkosa, lalu dia meninggal, diperkosanya banyak sekali. Nah, itulah akhirnya dia tidak mau pergi dari tempat itu. Nah, singkat cerita dari si kuning itu, besok paginya akhirnya Eyang memberitahu kepada mama, papa, bahwa tolong deh disiapin ya keperluan-keperluan ini, dan kita sebenarnya antara
percaya atau tidak percaya, tapi karena kita tahu Eyang Putri itu memang punya kemampuan itu untuk bisa berdialog dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, jadi kita mempercayainya gitu loh. Udah demi ini, demi kebaikan kalian juga gitu kan ya. Nggak usah mahal-mahal, beli aja yang pokoknya yang berbau kuning-kuning, emas kuning juga nggak usah emas gitu kan. Yang intinya dia juga nggak ngeliat yang barang asli, yang penting dia ada itu aja. Benar, kita siapin semua di atas, dan ketika kita siapin itu tidak ada timbul bunyi-bunyi, itu bunyi mandi atau bunyi apapun itu tidak ada. Jadi malam itu beres itu kan. Kejadian yang saya dengar tiap malam itu kayak suara mandi, suara aktivitas seperti orang nyuci di dalam kamar mandi tersebut atau nyuci piring atau apa, rame deh. Dan itu menjelang tengah malam terus gitu, bunyi rame aktivitas tersebut sedangkan kamar itu kosong. Nah, itu berhenti di situ ketika kita memberikan sebuah apa maunya dia. Jadi seperti kayak perjanjian, dan memang kedepannya itu si kuning itu bisa diajak bicara gitu loh, karena masih suka kayak kayak TV gitu, masih suka. Tapi kalau ketika kita ngomong jangan diganggu dong kan, atau saya mau nonton nih atau bagaimana lah ada omongan, dia akan berhenti gitu loh. Dia nggak ganggu ke kita. Nah, aku pikir kan, oh udah selesai nih persoalan ini gitu, udah tenang lah kita, nggak ada dah hal-hal yang tiap malam atau gimana. Dan ternyata yang mendengar suara gombrengan itulah ibarat tuh bukan aku aja, ibuku, mama juga dengar, papaku juga dengar. Jadi kita tuh masing-masing sama-sama rahasiain untuk si kuning, belum untuk yang lainnya. Untuk si kuning udah beres sampai situ. Oke, udah cerita selesai sampai situ. Nah, terus besok ke malamnya ketika Eyang masih nginep di situ, kita seneng lah karena kan ya mungkin jalannya Tuhan Eyang untuk harus di situ. Eyang nggak melihat apa-apa di situ kan, cuman yang berdominan tuh ya si kuning itu. Nggak tahu kalau yang hilir masuk bolak-balik ya. Nah, ketika Eyang pulanglah Eyang, udah nengokin cucunya, pulanglah Eyang, kegiatan seperti biasa lagi. Nah, suatu malam, tiba-tiba diramekan tuh di sekitar rumah saya. Jadi, ada supir taksi. Ya, supir taksi, dia itu bawa penumpang itu dari daerah Pejompongan. Kalau kalian tahu orang Pejompongan, nah, di situ tuh ada makam, ya, nggak jauh dari situ. Dan kejadiannya itu belum malam-malam banget. Ketika dia penumpang itu minta diantar ke daerah komplek rumah saya. Nah, naiklah si penumpang tersebut gitu kan malam-malam, dan di daerah rumah saya mau jam 7 malam itu pasti udah sepi karena memang seperti saya tadi bilang, rumah saya itu pribuminya ya kurang lebih hanya 4 orang dengan sekomplek besar itu mayoritas orang Cina atau orang asing. Si tukang taksi ini nganter dari Pejompongan lalu sampailah ke komplek saya, di satpam depan ditanya mau kemana, akhirnya dikasih tahu saya mau ke Kemanggisan Utama 4 gitu kan, dianterin lah gitu sampai sana. Pas dia turun, ya kan, pas dia turun, itu perempuan pas turun langsung naik ke atas pohon. Turun dia dari taksi, langsung naik ke atas pohon. Wih, ketawa kan tuh perempuannya, makhluk itu ketawa. Ngetawain tukang taksi. Nah, tukang taksinya itu tuh pada saat itu tuh kan grogi kan, dia udah lemes, dengkulnya lemes, jantungnya lemes, tangannya lemes, nggak bisa dia mau ngelakuin nyetir gitu kan, karena ya gimana nurunin penumpang ketika ya turun langsung ke atas pohon. Coba deh sahabat bayangin keadaan kayak gitu, apa nggak merinding gitu kan. Nah, akhirnya dia refleks karena mungkin dia nggak bisa nyetir, takut nabrak, dia turun dari mobil, dia lari kan ke satpam depan. Nah, taksi itu ditinggalin di depan rumah saya, pas depan rumah saya gitu. Pada saat itu kan kita kan ngintip kan, kok ada tamu ya, ada tamu kok yang nggak turun-turun gitu kan. Akhirnya supirku keluar kan. Pada saat supirku keluar, itu satpam udah rame tuh, Hansip udah rame di depan rumah tuh. Rumahku kayak ada kejadian semua, ada lu di depan, ada panik begitu, ada apa begitu kan ya. Nah, kebetulan pas ketika rame-rame itu dia sama sama tukang taksi itu. Jadi tukang taksi itu ketika kabur ke Hansip minta temenin untuk ngambil mobilnya lagi gitu kan. Udah rame gitu kan. Ada apa nih bilang gitu kan ya.
Dia ceritain lah bahwa tadi ada perempuan naik dari pejompongan, dan memang di pejompongan itu ada kuburan gitu kan. Ya dia pikir kan nggak di kubur-kuburannya banget, nggak langsung depan kuburan ya, tapi deket daerah situ ada kuburan. Dia minta dianterin, ketika dianterin dia turun langsung naik ke atas pohon. Nah, di daerah dekat rumah saya itu memang ada pohon gitu kan. Terus papa juga keluar, astagfirullahaladzim kata papa. Pohon mana? Si tukang taksi itu nunjuk pohon ini. Tapi kata dilihat nggak ada apa-apa. Ya, jadi intinya si tukang taksi ini hanya dipermainin aja gitu. Terus udah akhirnya kita bilang ya udahlah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Bapak pulang aja, kita tungguin di sini nih, silakan pulang, terus doain dulu gitu kan, kasih air segala macem, karena kita lihat banget sih bapak itu tuh pucet, dan saya pun keluar gitu kan. Saya bilang, aduh, ini kok ceritanya kan biasanya si kuning yang bikin ganggu gitu kan. Tapi masa si kuning begini lagi, dan ketika ditanya pakai baju apa, putih, bukan si kuning. Terus dalam hati saya, kan kalau teman-teman dengar cerita sebelumnya ada satu cewek yang pakai baju warna putih kan, apa dia dalam hati saya kan, karena kalau si kuning itu selalu identik, dia tuh selalu pakai baju kuning. Dan malam ini ketika tukang taksi takut ini, perempuan itu tidak pakai baju kuning tapi baju putih gitu kan. Cuma saya belum benar-benar nih, ini si kuning apa yang lain gitu, apa memang jahil aja nih masih satpam gitu, si tukang taksi ini. Ketika itu udah akhirnya satpam pergi, Hansip pergi, terus udah si tukang taksinya juga pulang gitu kan. Udah kejadian malam itu kita lupain gitu kan. Oh mungkin ya kebetulan aja. Cuman ya memang ngeri-ngeri sedap. Saya diem aja sampai di kamar. Saya keluar lagi, saya bilang, "Pak, ini sebenarnya kenapa sih?" Dia bilang gitu kan. "Udahlah nggak apa-apa," kata papa. Biasa mah hal-hal kayak gitu, namanya dia supir ya, memang kebetulan aja mungkin dia jahilnya di rumah kita turunnya. Oh gitu ya Pak, apa memang dia penghuni rumah kita? Terus, karena aku udah pernah ngeliat kan, cuman aku gak mau cerita. Ya Allah alam, kata papa gitu kan, tapi mungkin aja juga ya memang jahilnya kebetulan dia turunnya di rumah kita, dia bilang gitu. Oh gitu ya Pak, iya udah gak usah dipikirin, udah. Toh kan yang Uti kan juga, yang dilihatnya juga yang si kuning aja gitu kan. Dan si kuning juga gak masalah. Tapi bukan si kuning ya Pak, feeling papa sih bukan gitu Pak. Oh ya udah nih kegiatan seperti biasa. Nah, malam Jumat itu di daerah rumah saya tuh hari biasanya sepi, apalagi malam Jumat. Makin deh, tuh namanya Hansip kan suka keliling komplek. Makin nggak sering karena kan mungkin takut ya. Nah, ada kejadian lagi. Di rumah saya tuh kalau sekitar jam 8 tuh suka lewat tuh namanya tukang sate, atau dok-dok. Nah, itu sering tuh berkeliaran di komplek rumah saya. Pada malam itu hujan. Otomatis kan kita di kamar masing-masing ya. Hujan, gerimis sih, nggak hujan deras, cuman ya memang spooky juga gitu. Tukang sate nih kejadiannya. Tukang sate itu disetopin. Dan perempuan itu keluarnya dari rumah saya. Dia pesan sate. Terus lalu pas ketika udah nerima tuh sate, dia masuk aja, blek. Kayak nembus tembok gitu loh, zep. Ya kabur tuh tukang sate kan. Nah akhirnya gerobaknya ditinggalin, larilah dia ke Hansip depan. Ke satpam depan sana. Yang gerbang depan itu, lari dia. Ditinggalin lah gerobaknya itu kan. Terus udah gitu, kita di yang tuan rumah di sini tuh belum ngeh ada apa-apa. Cuman kan supir saya itu kan biasa kalau suka ngerokok di luar gitu ya, di perkarangan gitu kan. Nah bener aja pas malam-malam itu hanya gerimis kan, berarti kan otomatis masih ada manusia lalu lalang karena hujannya nggak deras-deras banget. Larilah dia kan. Terus dia datang lagi nih, si Hansip sama si tukang sate gitu kan. Ditanya sama supir saya, ada apa ya Pak? Gitu kan. Terus dia keluar kan, jadi posisinya itu nggak di depan pagar banget tuh tukang sate, agak ke sini gitu kan. Jadi pas dia nengok, ada tukang sate gitu kan.
Kenapa Pak? Diceritain lah sama tukang sate. Tadi ada yang pesen perempuan di sini. Saya kirain si kakaknya. Dia bilang gitu. Pesen sate. Dia bilang gitu. Pas ketika saya kasih, saya bikinin. Tiba-tiba dia masuk aja ke dalam. Kayak gitu. Masuk ke dalam tuh nembus. Lemes saya. Kabur dia. Ya Allah. Kata. Jadi kejadiannya tuh belum lama tuh. Itu tukang taksi sama tukang sate tuh kejadian deket. Nah terus akhirnya. Tapi bukan si kakak kan Pak yang pesen. Ya bukan lah, orang bisa nembus begitu jalannya. Dia bilang gitu, ketawa dia. Ih, saya merinding tuh. Terus akhirnya keluarlah. Papa saya kan keluar, ada apaan sih Wan? Dia bilang gitu kan. Ini Pak, dia bilang gitu, ceritain lah kronologinya. Ada yang pesan sate. Terus ketika pesan langsung masuk dalamnya nembus. Bukan lewat pintu gitu kan. Ada lagi Wan, dia bilang gitu. Iya, gimana ciri-cirinya? Perempuan pakai baju putih, dia bilang gitu. Saya denger lagi tuh. Baju putih lagi, apa dia? Saya bilang gitu kan. Terus masa iya dia sih? Tapi kan yang Uti nggak ngelihat dia ada di situ gitu kan. Terus udah nih malam itu kita akhirnya menghibur tukang sate. Akhirnya kita makan sate lah, kita beli, kasihan kan. Udah kita makan, udah segala macam, tukang sate itu pergi kan. Saya masih mikir malam itu, ini sebenarnya apa ini? Apa memang dia ada di sini atau dia hanya tertentu jam-jam tertentu aja keluar masuk rumah atau gimana gitu kan? Karena kita sebagai penghuni gak saling cerita nih, tapi saya yang udah ngeliat. Nah malam itu akhirnya saya beranikan diri ngomong sama Papa. Saya cerita bahwa ketika saya belajar Pak, saya melihat di jendela saya jalan seperti itu, perempuan sosok putih. Saya ceritain yang saya bilang tadi itu, kalau kalian udah pernah nonton film Susana seperti itu dari samping Pak, saya bilang gitu, saya lihat. Cuman kan entah kenapa perasaan itu malam itu saya nggak dibuat takut Pak, jadi kayak biasa aja, cuman penasaran itu siapa gitu kan. Oh kamu ngelihat? Dia bilang gitu, lihat, dan arahnya ke arah sana. Wah Wan, coba Wan deh kita lihat deh Wan, yuk kita malam ini kita temenin saya sholat katanya. Kata Papa ke supirnya, temenin saya sholat Wan, dia bilang gitu kan. Coba yuk kita wirid bareng di sini, terus coba kita main catur lah, kita begadang di sini, dia bilang gitu kan. Kamu kalau ada apa-apa gitu langsung cerita ya Kak, kata si Papa kan. Iya Pak. Udah nih, ditungguin sama Papa sholat wirid, nggak ada nih si makhluk tersebut, munculannya nggak ada. Nah besokannya adik saya itu kan masih kecil kan. Adik saya masih kecil, kan kalau maghrib nggak boleh tidur. Nah akhirnya menjelang mau maghrib, adik dibangunin nih, bangun gitu kan. Udah mau maghrib jangan tidur. Ketika bangun, dia lari langsung ke arah jendela, kayak minta gendong gitu. Dia lari, saya dilewatin aja gitu. Kayak gini nih, kayak minta gendong. Sudah astagfirullahaladzim. Dan pandangan adik saya tuh kosong. Sekarang langsung saya, ketika dia gini langsung saya depannya saya peluk gitu kan. Saya sadarin. Saya sadarin. Saya baca-bacanya di kupingnya gitu kan. Agar adik saya sadar. Dia belum, dia diem gitu kan. Kayak kaget. Bilang, kamu ngapain? Ngapain Kak? Kaget kan dia. Ngapain emangnya? Kamu ngapain ke jendela? Gak tahu. Terus saya diem kan. Yaudah deh, udah gak usah, jangan tidur malam-malam. Saya bilang, jangan tidur maghrib, bangun. Udah yuk Mak, udah yuk. Saya temenin terus dia kemana-mana. Nah malamnya tidurlah kita semua. Tiba-tiba malam itu tidur, papa saya itu tidur tapi kayak orang berantem. Jadi dia itu kayak didudukin makhluk gede banget, tapi duduknya di lehernya dia, kayak nginjek gitu, buk. Jadi gitu kan. Nah mama saya panik kan, akhirnya ke kamar saya ketok-ketok. Kak, tolong Kak, keluar Kak, tolongin bantuin mama nih Kak, papa nih Kak. Saya pikir papa saya terserang jantung kan, tapi papa nggak ada riwayat jantung dan memang bukan jantung gitu kan. Saya langsung kan
Ternyata di situ udah ada mama, ada supir saya gitu kan, ada si Mbak juga udah ada gitu kan. Dan saya lihat, ya Allah. Jadi papa tuh kayak pengen ngomong, tapi nggak bisa, tapi matanya kayak gitu, kayak ketahan nafasnya gitu kan. Astagfirullahaladzim, akhirnya udah nih dipencet ininya semua segala macam sama supir saya. Dan itu bikin waktu yang sangat lama. Akhirnya saya jagain papa sama mama, si Iwan pergi. Gak jauh dari rumah tersebut, memang ada Pak Haji gitu ya. Hampir mau menuju keluar komplek, ada Pak Haji di situ. Memang Pak Haji itu memang biasa menghadapi hal kayak gitu. Dipanggil lah Pak Haji ke rumah. Pas dia ngelihat posisi papa kayak gitu, astagfirullahaladzim, teriak dia. Dan akhirnya Pak Haji itu langsung, dia kan pakai kayak apa namanya sih, apa bukan selendang ya, apa gitu kan, langsung digitu sama tasbihnya dia gitu kan, digibasin kayak gitu. Saya ngeliat gitu kan, ketika si Pak Haji itu lagi apa ngelemparin tasbih sama itunya dia, apa langsung kayak nyambung lagi nyawa gitu kan. Terus baru tuh dia papa bisa napas gitu kan. Ditanyalah sama mama, tadi ada apa ya Pak Haji, bilang gitu kan. Suami kamu ditindihin, emang mau dibuat kayak mati gitu. Nah cuman ini makhluk ini bukan penghuni sini, dibilang. Tapi dia datang. Nah datang ini otomatis dibukain yang ada di sini. Karena kan memang kayak ada gerbang gitu. Saya curiga gerbangnya itu di sudut kamar saya sebelah sana gitu kan. Oh gitu Pak Haji? Iya, dia bilang gitu kan. Ini tinggi besar tadi, kayak warnanya tuh kayak rambutnya kayak keribu gitu kan. Jadi dia ngedudukin leher papa saya. Makanya papa saya kayak berantem gitu. Terus pas ditanya, papa apa yang dirasa? Ya papa memang kayak berantem. Cuman dia kuat sekali gitu kan. Nah ini Allahu a'lam, apa memang ini suruhan teman bisnisnya atau bagaimana, Allahu a'lam, tapi memang dia pendatang. Nah udah aja pas kejadian malam itu nggak ada tuh, nggak terulang lagi kejadian itu. Jadi malam itu memang benar luar biasa cobaan buat kita semua. Pas malamnya saya itu kan sama mbak saya kan kalau ke warung itu selalu berdua. Kalau memang saya lagi pengen jajan gitu kan. Malam itu tuh saya pengen banget nyemil. Belum malam-malam banget. Terus saya keluar, Mbak temenin ke warung yuk, aku mau jajan. Tumben kafe ini, bilang gitu. Udah saya aja. Enggak, mau milih. Saya bilang gitu kan. Terus udah gitu kan, kejadian yang Pak Haji itu tuh sore padahal si papa itu. Sore, jadi ini sore. Kalau nggak salah sore, menjelang mau maghrib gitu kan. Kejadiannya itu, nah malamnya saya itu ke warung. Mbak, warung Mbak. Saya lupa jam berapa, pokoknya nggak terlalu malam-malam banget karena warung masih buka. Karena biasanya malam warung di rumah saya itu tutup jam 9. Ayo diantar, jalanlah saya. Saya, adik saya, sama mbak saya. Nah, ketika nggak jauh dari rumah saya itu tuh ada kayak tempat duduk gitu. Dan biasanya satpam, Hansip sering duduk di situ gitu kan. Nggak jauh dari situ tuh ada lapangan tenis. Saya jalan aja, pas saya jalan saya bilang ini, Mbak, kok bau kentang ya? Saya bilang gitu. Siapa yang malam-malam gini masak kentang? Kok wanginya sampai keluar? Terus adikku juga nyium. Nyium kata bau kentang. Itu kan. Cium. Udah. Mungkin itu kali kata Mbak ada yang mau buat hajatan. Ketika itu, ya udah yuk jalan tetap. Nah, tiba-tiba ada perempuan nih. Perempuan duduk di situ tapi kakinya gelantungan kayak gayut gitu kan. Dia baju putih-putih, rambutnya panjang, tapi kayak berantakan, terus rambutnya ke depan semua begini. Entah kenapa kita bertiga-tigaan itu dibuat rasa tidak takut, tapi malah kayak lelucon gitu loh. Terus saya nyeletuk, "Dih, ada orang gila." Saya bilang gitu. "Mana? Itu orang gila." "Ya, iya, dih, ngapain tuh orang gila malam-malam?" Saya bilang gitu kan ya. Terus kata mbakku, ya namanya juga orang gila. Udah nih, saya jalan, saya liatin aja. Kok dalam hati saya, tapi ini kayak makhluk yang, atau kayak penampakan yang jalan di samping di kamar saya itu, gitu kan.
Cuman otak saya masih berpikir bahwa ini orang gila. Apa karena memang saya dibuat nggak boleh takut gitu kan. Bertiga-tigaan karena kan sepi kan. Terus yuk jalan cepet yuk takut orang gilanya ini ngejar kita. Gitu kan aku gitu jalan. Setelah ngelewatin dia berapa langkah, 3 langkah aja kita nengok. Aku nengok. Tek aja. Gak ada dong. Ya kan logikanya kalau dia jalan dia kan kalau nggak lewat di belakang saya ngikutin, kalau nggak ke anak kan pasti kelihatan. Pas saya itu baru saya sadar, kok nggak ada? Tiga-tiga disadarin. Jangan-jangan tuh bukan orang gila. Baru tuh kita sadar kalau itu bukan orang gila, lari lah kita kan. Udah sambil lari otak saya mikir ya bahwa oh jangan-jangan bener makhluk itu sama yang tukang taksi, tukang sate gitu kan. Nah akhirnya pulang saya ceritalah sama papa kejadian gitu. Oh kamu ngeliat? Ngeliat pak. Dia bilang gitu kan. Cuman kayaknya sih dia itu bukan di penghuni di rumah kita pak. Tapi di sekitar komplek ini. Aku bilang gitu kan. Wilayahnya deket sini. Mungkin karena memang kata Pak Haji ada gerbang pak. Di belakang. Jadi memang keluar masuknya di situ pak. Aku bilang gitu kan. Oh oke kata papa. Nah malam itu juga papa manggil si Pak Haji itu ke rumah. Karena udah saya sering gangguan kan, cerita dari satpam, hansip, saya pribadi pun ngeliat gitu kan. Dan papa pun juga udah kena, semua hampir udah kena gitu. Nah malam itu juga, besok malamnya papa akhirnya ngundang Pak Haji tersebut ke rumah untuk doa bareng bersama. Kita semua di situ. Datanglah Pak Haji. Ceritakan kronologinya semua, kejadian-kejadian itu dari satpam semua, apa segala macam. Dan Hansip pun diundang ke rumah saya. Di sini nih, ini benar-benar nantang teman. Ketika Pak Haji datang, Pak Haji bilang bahwa jadi makhluk ini memang bukan tinggal di rumah saya. Karena dia ada takut dengan satu makhluk di sini. Dan Pak Haji tahu siapa. Udah kan kamu udah memberikan semua persyaratnya kan. Keinginan dia. Kaget dong papa. Iya pak, nggak apa-apa. Kalau yang ini baik. Dan memang gak bisa diusir nih. Maksudnya si kuning. Dan dia juga ada di sini gitu kan. Cuman yang satu ini nih. Pendatang. Jadi memang dia ada di wilayah komplek. Bukan di satu rumah ini, tapi memang di belakang sudut rumah saya ini ada gerbang, seperti Pak Haji tadi bilang. Dan itu keluar masuk. Jadi apapun makhluk, jadi rumah saya itu ada tanah lagi tuh. Nah jalan terus, di sudut situ baru ada. Kan. Jadi posisi rumah saya itu di tengah, depan ada tanah, belakang ada tanah, depan ada tanah, samping ada tanah. Gitu. Jadi dikelilingin tanah kosong itu. Nah di ujung sana itu ya gerbang itu di situ. Jadi apapun makhluk itu akan lewat di situ. Jadi yang sering dilihat satpam, hansip ataupun tukang sate, taksi atau apa sebenarnya bukan fokusnya ke rumah ini tapi ke gerbang itu. Tuh. Ya, jadi kalau kita tutup gerbang itu pasti akan ada gejolak, pasti itu. Karena itu jalur masuknya dia. Tapi kalau nggak ditutup, ya resikonya seperti ini. Dan memang rumah saya itu ternyata terkenal dari hansip, satpam, pemuda-pemuda di situ rumah paling angker dan paling takut. Nggak ada yang berani lewatin rumah aku. Terus gimana nih kata papa? Apa kita tutup aja pak? Nawarin ke Pak Haji itu. Karena saya ngerasa keganggu. Kalau dia keluar masuknya di jalan-jalan gitu tanpa mengganggu keluarga saya, it's okay, nggak apa-apa, kata papa. Tapi karena udah banyak gangguan, mau nggak mau ditutup. Tapi ada resikonya, Pak Hermanto, dia bilang gitu. Dan tentunya malam ini pasti bakalan terjadi kalau ketika kita usir malam ini. Gimana? Dia bilang gitu. Tapi bisa ketutup, Pak? Bisa. Benar aja nih, ditutup lah.
Kita berdoa bersama sama Pak Haji tersebut. Hansip juga semua diundang di rumah saya. Kita ngaji semua, doa-doa. Lalu Pak Haji tuh diam segala macam berdoa gitu. Proses itu dimulai. Tiba-tiba itu lampu di rumah saya tuh meledak. Buar, gitu. Kirain mati lampu. Karena komplek yang lain tuh tetangga yang lain tidak ada yang mati. Meledak lampu, duar aja. Bukan mati, blek. Enggak, tapi meledak. Aduh. Terus kata Pak Haji, udah pada duduk di tempat, biarin aja. Pak, ini bukan karena saklar kan, dia bilang gitu kan, kata Papa. Enggak, bukan. Cuman kan sebagai, ini kan cuman harus juga diperiksa nih. Takutnya bener-bener saklar. Pikiran logikanya masih main. Akhirnya Papa saya nyuruh sopir saya untuk liatin saklar. Itu kan di depan. Wan, dia bilang gitu. Cobalah tolong ke depan. Takutnya turun. Iya Pak, keluarkan dia. Pas dia lagi ke depan, kan bawa senter kecil tuh. Kecil gitu kan. Dia jalan. Pas menunjuk saklar kan dia buka. Tek. Buka dulu, tek. Cuman pas dia buka, kan buka gini, tek. Kayak gitu tuh, puk. Pas dia ketutup, dia ngeliat di situ yang namanya makhluk sejelek-jeleknya dengan lidah panjang, dengan mata begini, kayak ditabok-bok gitu kan. Supir saya lalu muntah darah langsung. Ditabok gitu, ditabok gitu kan. Nah, teriak tuh supir saya, wah, teriak begitu kenceng gitu kan. Astagfirullahaladzim, Pak Hermanto saya udah bilang ini bukan mati lampu, jangan ada yang berdiri, dibilang gitu kan. Akhirnya disamperin kan sama satpam, sama Hansip, terus sama Pak Haji disamperin semua segalanya pakai senter. Akhirnya nggak lama kemudian Pak Haji tetap duduk gitu kan. Terus nyala tuh lampu, blek, bener muntah darah kasih supir saya. Banyak darah gitu kan. Wah, terus matanya ngedelik ke atas tuh. Jadi hampir si hitamnya tuh nggak kelihatan, udah putihnya semua. Terus muntah darah kayak gitu kan. Karena dia ditabrak kayak di buk gitu, kayak diapain sih? Tadi pukul, tadi tabrak lah, saya kurang paham karena dia bahasanya pokoknya intinya dia disenggol lah. Terus udah akhirnya dia muntah darah segala macam, dikasih air putih sama Pak Haji itu. Pas ketika dikasih air putih, reda lah dia. Reda gitu kan, dia masih di pojokan, dia duduk masih ngos-ngosan. Kita berdoa lagi, jangan ada yang kosong. Kata Pak Haji, jangan ada yang kosong. Zikir apa yang kamu bisa, pokoknya doa apa yang kamu bisa gitu kan. Udah nih. Nah, ada Hansip baru datang nih. Melihat, terus boleh nggak nih kita ikut gabung nih? Bilang gitu, sini pak gitu kan. Udah datang, duduk bareng sama kita. Mungkin kita nggak tahu ya, karena mulutnya dia tuh bau apa ya, bau kayak anggur, minuman anggur kayak gitu. Saya nggak ngerti minuman apa gitu ya. Cuman dari mulutnya tuh kayak bau minuman gitu loh. Nggak tahu minuman apa, saya nggak ngerti. Tapi kayak kalau kata Hansip yang satu lagi sih tuh bau minuman kayak anggur gitu kan. Nggak ngerti deh apa deh. Nah, ketika kita berdoa, tiba-tiba dia kemasukan nih. Tadi Hansip baru datang. Kemasukan, dia kayak kayak posisi ngerangkak gitu, kayak kambing gitu, gimana sih, begini gitu kan. Terus dideketin kan, pas dideketin dia berdiri, dia bangun begini, tiba-tiba kayak kayang begitu. Wah, itu seremnya minta ampun. Bayangin dong, dia kayak pesenam loh. Dia diri, tadinya ngerangkak. Pas ketika kita, itu kan dia, gitu kan kayak orang, apa sih? Bukan orang ya. Kayak makhluk ngedesis gitu kan. Dibacain terus sama Pak Haji, dibangun, dia diri begini, kayak diri gitu. Kita pikir kan udah nggak ada masalah. Tiba-tiba dia kayak itu, kayak aksi gitu. Dia
Dia kayak kayang gitu, jalan dia sambil jalan kayang. Itu yang paling ngeri. Jadi kalau kamu pernah nonton film Exorcist, itu benar. Karena saya ngalamin sama Hansip yang tadi saya bilang itu. Dia begini, itu paling galak. Akhirnya dipegangin kan, kita jalan dipegangin takut patah kan tulangnya gitu. Dia jalan begitu, jalan gitu ke pinggiran apa namanya ini, tembok. Dia begini, itu serem. Tapi nggak sampai atas, cuma sampai sini doang. Ditarik kan, akhirnya ditarik sama pegangin Pak Haji tetap bacain itu kan. Nah terus udah gitu akhirnya dia nyakitin diri sendiri ketika ditarik ke Pak Haji, dibaca-bacain gitu kan. Ternyata yang masuk itu iblis, bukan sejenis apapun, maksudnya kayak cuma setan-setan biasa yang di situ, itu masuk iblis gitu kan. Ketika ditanya nyebutin nama, nah saya lupa tuh namanya apa. Saya lupa namanya apa, dia nyebutin. Jadi ternyata di komplek rumah saya, memang dulu tuh sempat dicurigain ada satu rumah, tapi nggak pas di wilayah saya agak ke sana lagi, itu dicurigain itu ada penyembah setan. Gitu loh. Jadi kalau kan gerbang dibilang kalau kita urutin di rumah saya masuk lewat samping, tanah saya masih tanah kosong, terus mentok sana tuh lewatin berapa rumah. Nah di sana itu pernah kita curigain warga itu penyembah setan. Sebenarnya bukan pernah, dan sampai sekarang pun masih saat kita di sana masih curiga bahwa itu penyembah setan. Nah pas kita ngituin si satpam yang Hansip ini, dia berpeleko itu jadi si iblis. Ketika ditanya nyebutin nama, cuman kan saya lupa. Waktu itu kan saya masih kecil kan. Disebutin nama dan suaranya itu kayak apa ya? Kayak nggak jelas suaranya, kayak berat banget suaranya. Dia marah gitu loh, karena memang itu kan gerbang, pintu. Nah maunya kita itu pintunya tuh ya terserah lah. Jangan ada di dekat daerah rumah saya. Mau di mana terserah deh. Tapi jangan di wilayah saya gitu kan. Jadi jalurnya. Itu agak lama tuh yang setan kayang itu. Itu yang namanya, maaf ya, yang namanya ilernya dia itu turun-turun begini. Kayak gelayutan begini. Itu yang mukanya serem banget. Tadinya kan Hansipnya nggak begitu hitam ya. Pas dia masukkan iblis itu serem banget. Terus ini ngiler terus keluar cairan terus gitu kan. Terus digaruk-garuk begini, dia kayang. Jadi yang megangin itu ada kali sekitar 5 orang. Dan Hansip semua, badannya gede-gede, mental semua. Mental semua. Astagfirullahaladzim, saya ngelihat, baru saya seumur umur ngelihat penampakan seperti itu, mental semua, nggak ada yang bisa. Akhirnya Pak Hermanto fokus bantu saya, karena Pak Hermanto bisa. Cuma Pak Hermanto nggak pernah make, itu kata saya. Pak Hermanto fokus bantuin saya, kita nyatu ini tenaga saya karena ini besar sekali. Udah. Terus ketika kita lagi ngobatin ini, tiba-tiba pembantu saya masukkan juga. Nah ini serem nih. Ketika pembantu saya kemasukan juga, pembantu saya itu kan perutnya kan gak gendut ya. Dia kayak perutnya kayak bunjit gitu tuh. Kayak busung lapar gitu. Gitu. Karena bajunya dia tuh kayak ada yang maju begitu. Oh my god, saya bilang tuh. Jadi kita panik mau ngurusin yang mana dulu nih. Si Hansip juga begini, si Mbak juga begini kan. Begini. Dan ini tuh jalannya tuh kayak apa ya? Gimana ya? Kayak setengah kayang tapi masih agak maju gitu loh. Cuman nyengkang gitu loh. Terus tangannya tuh gini. Perutnya agak gendut. Kayak ada isinya gitu loh. Terus kan kelihatan ya. Kayak ada yang jalan di perutnya. Duduk begitu kan. Terus udah gitu pas kita astagfirullahaladzim. Gak ada yang berani dong. Akhirnya udah nih. Mama meluk aku sama adikku kan. Baca selawat aja kita gitu. Jangan sampai nih kita kosong masuk ke kita gitu loh, antara mama atau adikku atau aku gitu kan. Mama melukin aja udah, mohon gitu kan. 2 berarti kan, si Hansip sama si mbakku itu. Udah nih, jadi kita bagi-bagi nih, si papa ke Hansip, si Pak Haji fokus ke mbakku gitu.
udah dibantu kan segala macam, udah terus udah nih, air, karena ada biar didoain airnya kan. Saya nggak ngerti gimana, lupa saya, selain mediasinya air, ada satu mediasi apa gitu kita bergunakan gitu ya, untuk merubah energi dan aroma di sekitar situ. Nah, yang paling lama itu yang keluar itu justru yang di hansip ini, yang kayang. Bayangin dong, hampir sekitar hampir 15 menit dia kayang. Hampir sekitar itu. Ya pokoknya 10 antar 15 menit dia kayang begitu. Nah, yang si Mbak itu tuh, si Mbak ini nih cenderung apa? Cenderung kayak menggoda gitu loh. Karena dia posisinya kayak jalan tapi ngengkang, tangannya gini-gini, terus dia ngongkong gitu tuh, kayak goda gimana sih? Ya, kayak iblis tapi wanita gimana sih? Nah, kayak begitu kan. Terus sampai lidahnya tuh sampai keluar begitu, lidahnya gitu, saya nggak mungkin nyontoin ya. Lidahnya sampai keluar begini gitu kan. Ini namanya air liur terus aja begini gitu. Nah, terus ketika pas dikeluarin yang iblis ini, mati lampu lagi. Mati lampu lagi. Nah, ketika mati lampu lagi, di sudut sana itu kan terang ya, maksudnya karena kan yang mati cuma rumah saya aja. Di sana agak terang, agak gelap gitu karena, nah keluarlah dia. Ya Tuhan, itu kepalanya 3. Entah saya doang yang lihat, apa semuanya ngelihat, cuman sependapat ada pokoknya orang di situ tuh sekitar 10 orang, kita 10 apa 12 orang gitu ya. Yang 6 orang ini ngenyat nih, termasuk saya, bahwa kepalanya 3 yang tadi kayang. Jadi makhluk itu kepalanya 3. Jadi biasa itu keluar gede, segede-gedenya, kepalanya 3 tapi matanya itu cuman pusatnya tuh cuman di pala satu, jadi gitu matanya. Matanya 3 juga, dengan kepala 3, mata 3. Kita ngeliat, astagfirullahaladzim, saya lemes kan katanya. Gimana ya, ini lebih serem dari perempuan yang kemarin saya lihat itu nggak ada apa-apanya. Gede, tinggi, ininya panjang, apa sih, kayak ada calengnya gitu. Terus udah gitu dia megang kayak tongkat begitu, tapi ada buntutnya gitu kan. Terus matanya merah, saya ingat gitu ya, karena saya sama dia kayak es kontak gitu loh, tapi saya tetap bacaan kan. Sampai akhirnya saya manggil Allah, saya teriak begitu. Seketika pada hari itu adalah hari pertama saya bantuin papa saya untuk ngusir makhluk itu. Saya refleks, karena papa saya udah lemes kan. Saya refleks, saya berdiri, saya lepas dari pelukan mama, saya diri di antara tengah-tengah antara Pak Haji, saya, papa. Ada perasaan ngelawan, tapi sisi manusia juga ada rasa untuk mawas diri ya. Cuman lebih banyak rasa ngelawannya. Nah, batin saya tuh ngelawan ke dia. Pas ketika saya diri begitu, tiba-tiba dari mulut saya itu keluar bacaan Al-Quran, yang dimana kalau saya secara logika saya tuh saya nggak bakalan hafal bahasa itu, dan nggak mungkin saya bicara bahasa seperti bahasa Arab. Tapi kata Pak Haji saya nih tua banget bahasanya gitu. Saya gitu sendiri. Nah, Pak Haji itu sebelah kiri saya, papa saya sebelah kanan. Terus tangan saya di belakangnya Pak Haji, di punggungnya, tangan kanan saya di belakang papa saya, begini jadi posisinya. Wah, terus saya baca dan saya kontak-kontakan sama dia.
Akhirnya si makhluk tersebut kan begini hilang puas. Udah nih terus udah saya terus Pak Hajinya kan udah mulai lemes ya karena kan dia nanganin dari tadi. Si papa juga udah mulai lemes gitu kan. Nah, Allah memberikan kekuatan itu gitu loh. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan itu gitu kan. Dan saya entah mengapa malam itu kok berani banget ketika udah nyelesain si yang makhluk tadi saya bilang kepala 3 itu, lalu akhirnya kita ke si Mbak ini gitu kan, karena si Mbak lagi dipegangin tuh sama ansip-ansip. Dia udah jadi kayak apa sih penggoda wanita-wanita yang begitu-begitu deh, kayak begitu-begitu. Akhirnya kita ke situ, udah ke situ, saya juga posisinya kayak gitu, kayak papa begitu, papa tangan kanan punggungnya, tangan kiri juga ke punggungnya Pak Haji itu saya begini. Nah, ketika itu ini saya dapat cerita nih ya, dari orang yang hadir pada malam itu. Pas ketika saya begitu, di sini saya nih, di dada saya tuh kayak ada cahaya putih di dada saya, tambah di sini. Nah, ketika itu selesai, tangan saya begini, papa kan masih itu juga bertiga. Baru nih tangan kanan saya lepas, tadi nyengitin papa, dadanya si pembak saya tuh segini, wah gitu, dadanya saya dorong begini kan, gitu, agak mundur dikit ya, mundur dikit tapi nggak terlalu kenceng banget itu kan, karena walaupun bagaimanapun fisiknya masih si Mbak. Saya begini, dia mundur berapa langkah si Mbak, baru tuh lemes. Udah lemes, nah selesai kan, udah keluar tuh si Mbak. Saya masih diri, masih dengan keadaan posisi begini, saya masih diri. Nah sekarang gantian nih, saya justru Pak Hajinya udah ngelepasin itunya, papa juga. Akhirnya saya kayak di Fen udah selesai kayak gitu, tapi saya masih posisi tegak gitu loh. Terus kata Pak Haji bilang ke papa saya, biarin Pak, biarin, Allah Subhanahu Wa Taala punya cara untuk membantu kita, karena ini iblis Pak. Allah biarkan Pak, biarkan. Feni bisa, ini caranya Allah, biarkan Pak. Terus papa tanya, ini akan bisa netral sendiri Pak Haji? Bisa, karena ini adalah caranya Allah Pak untuk membantu kita. Biarin Pak, biarin. Feni pasti bisa. Udah nih, bener aja baru saya kayak terakhir itu baru saya kayak tarik nafas panjang. Baru nafas saya itu nafas yang normal lagi. Di situ saya diem aja, saya natipin si Mbak. Saya ngasih keliling gitu kan. Baru Pak Haji nanya, Feni ingat apa yang terjadi tadi? Enggak Pak Haji. Yang saya ingat adalah saya diri di antara Pak Haji dan Papa. Cuman memang kayak ada sebuah energi yang besar untuk saya membantu Pak Haji dan Papa. Saya bilang gitu. Dan rasa takut pun enggak ada. Saya hanya berserah diri sama Allah. Pasrahkan saya sama Allah. Udah saya nggak mikirin apa-apa gitu kan. Udah saya nggak tahu selebihnya saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Terus kata Pak Haji, Alhamdulillah jalannya Allah datang membantu melalui kamu, karena mungkin saya dan Papa udah mulai lelah gitu kan. Oh gitu ya Pak Haji, ya karena kan ya memang Feni bisa, barulah saya diceritakan memang Feni bisa, cuman karena Feni itu dibilang, saat itu Pak Haji bilang masih remaja, saat itu saya masih kelas 1 SMA, jadi masih mencari kesejatian diri. Ya Feni nggak sadar itu, kayak Feni melihat ini dari kemarin, yang apa yang Feni lihat dan Feni rasain, ya karena kebuka. Terus kata Papa, apa kita tutup aja Feni? Nggak usah. Sesuatu yang sudah dibuka atas kehendaknya, hanya kehendaknya pula yang akan bisa menutup. Manusia tidak bisa menutup. Paling hanya pending memohon pada Allah untuk tidak terbuka terlebih dahulu. Tapi pada kodratnya itu akan terbuka selamanya. Sesuatu, ingat pesan saya, sesuatu yang atas kehendaknya terbuka, otomatis hanya kehendaknya pula yang akan bisa menutup. Jadi manusia tidak bisa ada itu yang menutup. Tidak ada yang bisa
namun hanya bisa menunda atau mempending, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ceritanya malam ini, kejadian saya di rumah saya kelas 1 SMA, kalau nggak salah itu pada tahun 97. Dan ketika setelah kita melakukan pembersihan itu, alhamdulillah aman-aman aja, udah nggak ada lagi gangguan, apalagi yang cerita-cerita dari luar, dari hansip ataupun dari manapun udah nggak ada, dan ya tenang gitu. Itu malam menjadi malam yang semua yang hadir di situ tidak akan pengalaman yang tidak akan dilupakan dan menjadi pengalaman yang luar biasa. Gitu. Oke, untuk sahabat-sahabat di rumah, semoga suka dengan cerita malam ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Biar saya terus tetap semangat karena masih banyak lagi cerita-cerita misteri yang bisa saya bagi kepada teman-teman di rumah. Dan memang untuk proses saya sampai sekarang, tentunya tidak lupa dari cerita-cerita misteri yang ada. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.